Tadi malam saya mencucurkan air mata pada saat mendapatkan video semua orang di Italia bersujud, bertekuk lutut memohon pengampunan daripada Tuhan. Mungkin banyak di dalam kehidupan kita berbuat kesalahan. Perkataan kita, perbuatan kita, pola hidup kita mungkin menyakiti hati Tuhan. Sehingga kuasa jahat itu sedang datang ke bumi ini. Tapi kami yakin dan percaya apabila kita kembali menjalani kehidupan kita seperti Yesus, semoga semua wabah ini bisa berlalu. Kita akan menyanyi hidup seperti Yesus. Kali di hidupku berbuat kesalahan, tak peduli ingkari dan pentingkan diri. Kadang salah kata-kata sakiti sesama.
Amin. Silakan Bro Monang. Terima kasih kepada semua Angkatan 93 atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari Sabat ini, dan juga terima kasih kepada partisipan yang sudah menjadi bagian di acara Sabat Kebaktian kita yang pertama melalui Zoom meeting ini. Ini sesuatu yang baru di dunia kita, tetapi kita bersyukur oleh karena ada teknologi dengan musibah yang melanda dunia, di mana kita harus stay at home, dan juga rumah-rumah perbaktian dianjurkan supaya tidak mengadakan perbaktian di gereja. Satu lagu pujian yang sudah dikumandangkan tadi oleh Titin dan cerita yang sangat indah dari Tina yang telah mengingatkan kita bahwa pentingnya kita selalu menurut dan juga pentingnya bagi kita untuk berserah kepada Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi Sabat ini, saya rindu supaya kita meninggalkan sejenak akan pikiran dunia kita, dan kita akan memfokuskan pikiran kita kepada firman Tuhan. Tadi last minute, jam 8.30 di Indonesia, 6.30 sore di sini, saya ganti khotbah yang seharusnya saya bicara mengenai Mazmur 31, tapi saya pikir saya ingin berbicara mengenai current event yang saya kasih judul What is Going On? Never Seen Anything Like This. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, teman-teman semuanya, ini adalah satu fenomena yang baru di dunia kita. Dari dulu sudah ada outbreak yang terjadi di dunia, mulai dari zaman 1800-an, polio, muntaber, dan juga ada SARS, ada penyakit-penyakit yang lain atau flu yang lain, tetapi belum pernah seperti ini yang terjadi di dunia kita. Sehingga banyak orang tidak mengetahui apa yang harus terjadi dan apa harus dilakukan. Dan menurut kitab Matius pasal 24 ayat 3-14, ini berbicara mengenai tanda-tanda akhir zaman. Nah, kalau kita membaca ayat ini, maka ini menunjukkan kepada kita adalah tanda-tanda secara general. Dan ini sudah terjadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tetapi kenapa kita harus berfokus kepada tanda-tanda akhir zaman ini, dan apa artinya bagi kerohanian kita? Nah, sebelum kita membuka Alkitab kita dan membahas pelajaran kita pada Sabat hari ini, mari sama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada Sabat yang indah ini, kami Angkatan 93, dimanapun kami berada, di rumah, dan berbakti melalui teknologi live streaming. Dan saat ini kami Tuhan rindu Engkau berbicara kepada kami, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu dan memberikan akal budi hikmat, supaya firman yang akan kami bahas dan dengarkan Tuhan, membawa satu perubahan dan revival dalam kehidupan kami, sementara kami menghadapi satu pandemik yang luar biasa dan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu, karena doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita ke dalam Matius 24. Tadi sekolah sahabat sudah dibahas saudara Job Sabuin, dan juga pertanyaan yang sangat indah. Kalau kita memakai gadget sekarang untuk live streaming, jadi mungkin sudah saatnya kita membuka Alkitab kita, dan tolong diambil Alkitabnya, dan kita akan membaca ayat yang ketiga. Saya punya PowerPoint dari bahasa Inggris, tetapi saya akan membaca dari bahasa Indonesia. Dikatakan demikian, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, kapankah tentang kerubuhan atau pemusnahan bayi Allah akan terjadi? Itu pertanyaannya. Dan apakah tanda-tanda akan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Nah, kemudian Yesus menjawab pertanyaan murid-murid tersebut, lalu mengatakan di ayat 4, waspadalah,
supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, ini menjadi satu pertanyaan atau satu jawaban yang sangat menarik. Dikatakan, waspadalah. Kata waspada artinya berhati-hatilah. Atau jangan anggap remeh. Jangan kami ignore. Take a hit dalam bahasa Inggrisnya, sehingga orang tidak menipu kamu. Lalu kemudian, ayat yang ketujuh, dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, dan gempa bumi di berbagai bangsa. Di dalam bahasa Indonesia, kitab saya, tidak dikatakan ada satu kata yang sangat penting untuk ditekankan, yaitu pestilence. Akan ada famine, pestilence, dan earthquake. Nah, pestilence ini adalah penyakit menular. Nah, dari dulu seperti saya katakan, sudah ada penyakit menular. Tetapi, apakah pestilence ini atau penyakit penular ini yang perlu kita perhatikan? Nah, ada 4 tanda-tanda di akhir zaman yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan sementara kita menghadapi dunia kita sekarang ini. Nah, judul dari khotbah atau renungan pada Sabat ini adalah What a Tragedy. Sebuah musibah atau tragedi. Nah, kata tragedi dari kamus artinya adalah sebuah peristiwa atau event yang mengakibatkan satu penderitaan yang luar biasa, atau kehancuran yang luar biasa, atau satu kesesakan yang luar biasa. Mungkin itu bisa jadi karena sebuah kecelakaan, atau crime, dan atau juga bencana alam. Nah, pada kesempatan Sabat ini, saya rindu bicara mengenai 4 hal tragedi yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, yang pertama adalah tragedi violence atau kekerasan. Contoh yang saya ambil adalah di Amerika. Penembakan massal di Amerika akhir-akhir ini. Diberitakan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 ini, ada banyak penembakan-penembakan yang terjadi di Amerika Serikat. Bukan hanya di tempat-tempat umum atau pertunjukan, tapi juga penembakan di sekolah-sekolah pemerintah. Contoh sederhana, Oktober tanggal 1, 2017, Las Vegas, pada waktu banyak orang menonton sebuah musik festival, seseorang dari Hotel Mandalay Bay menembak ke bawah dan membunuh 58 orang. Kemudian ada juga penembakan terjadi di Texas, Sutherland Springs, Texas, yang menewaskan 26 orang. Ini terjadi di gereja. Pada waktu orang berbakti di gereja, memuji nama Tuhan, orang datang ke gereja dan menembaki orang-orang yang sedang bergereja di sana. Lalu kemudian, tanggal 14 Februari 2018, di Parkland, Florida, 17 anak-anak sekolah, anak-anak SMA, tewas ditembak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ada seorang wanita yang ready untuk mengadakan Valentine Day, sudah membuat arrangement segala macam dengan pacarnya, dan sudah memesan restoran, dan juga makan malam, tetapi di pagi hari, hal itu tidak terjadi oleh karena dia tewas tertembak. Kemudian, di Texas sendiri, di Santa Fe, 10 orang ditembaki oleh orang-orang. Nah, ini sangat luar biasa cerita ini, terjadi pada waktu hari penamatan. Sorenya, siswa ini, anak SMA ini, harus marching untuk penamatan, tapi pagi hari dia tewas, dibunuh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada banyak contoh-contoh yang lain yang kita lihat di sini, anak-anak mahasiswa sedang berparti di acara nightclub atau di bar. Ada seorang veteran Angkatan Laut Amerika datang dan menembaki mereka di restoran tersebut, dan 12 orang meninggal, anak-anak mahasiswa. Lalu kemudian di Virginia, El Paso, di Walmart, di pertokoan orang belanja, ada ditembaki banyak, sehingga banyak yang tewas. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, Agustus tanggal 4, 19 di Dayton, Ohio, Agustus 31, 19, Odessa, Texas, 7 meninggal. Kemudian Desember tanggal 10, New Jersey. Nah, ini menunjukkan kepada kita instansi atau frekuensi violence atau kekerasan di dunia ini sangat luar biasa. Ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan kepada kita bahwa penembakan massal adalah hal yang lumrah sekarang, dan berita-berita
mengenai hal itu bukanlah berita yang baru, sehingga kita bisa menganggap itu berita yang biasa. Sehingga dengan demikian bisa membuat kita menjadi terlalai. Lalu kemudian yang kedua, accident. Dikatakan ada 1,3 juta manusia yang mati oleh karena kecelakaan mobil. Bayangkan, dalam satu tahun, 1,3 juta manusia yang mati. Lalu kita masih mengingat, dalam satu tahun yang sama, ada 2 pesawat baru dari Boeing 737 MAX yang katanya super luar biasa dan hebat. Dalam 5 bulan terakhir, 2 pesawat ini terjatuh dan menewaskan semua penumpangnya, yaitu penumpang dari Ethiopia Airlines dan juga Lion Air. Nah, ada banyak manusia-manusia yang mati dengan percuma. Kita mungkin mengingat peristiwa Lion Air, seorang umat Tuhan yang naiki pesawat, ingin berpergian ke tempat yang lain. Dulu masuk pesawat, dia masih WA istrinya, bahwa dia masuk pesawat sebagaimana kebanyakan dari kita, bahwa kita berpergian, kita memberikan pesan, bahkan berbicara dengan kekasih kita, atau keluarga kita, istri kita, atau teman kita. Bahwa kadang-kadang kita memberikan, mengirim gambar bahwa kita sudah boarding dan sudah duduk di pesawat dan mengharapkan kita akan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Tiba-tiba tragedi datang. Ada banyak jiwa-jiwa yang tewas dengan percuma. Kita melihat dari semua tragedi violence atau kekerasan yang terjadi, mereka tidak pernah melihat dan tidak pernah memikirkan bahwa hidup mereka akan berakhir dengan sangat tragis dan mati tiba-tiba. Begitu juga dengan kecelakaan mobil. Ada banyak saya melihat, baca di koran, di Bekasi, ibu-ibu sedang hamil, menyeberang jalan menunggu suaminya. Ada seorang ibu-ibu yang baru belajar bawa mobil, menabrak ibu hamil ini dan tewas di tempat, disaksikan oleh keluarganya. Sangat tragis sekali. Saudaraku, kemudian kita melihat kematian dari Kobe Bryant. Tidak ada yang seorang legenda NBA di LA, beritanya sangat luar biasa. Banyak orang menangis dan tidak percaya akan kepergian Kobe Bryant pada waktu dia meninggal di bulan Februari kemarin. Anaknya Gigi, yang seorang menjadi bintang basket nantinya, juga tewas bersama dengan Kobe Bryant. Kematian yang sia-sia dari Kobe Bryant yang sangat dikagumi banyak orang. Kemudian kita melihat tragedi yang lain, natural disaster, bencana alam yang terjadi di mana-mana. Terjadi ya longsor, gunung meletus di Indonesia. Baru-baru ini ada gunung meletus di New Zealand. Gunung meletus menewaskan banyak orang. Kemudian hurricane atau tornado seperti yang terjadi di Filipina dan juga tempat-tempat yang lain. Semuanya ini membuat banyak orang tewas dengan percuma. Dengan tidak diharapkan mereka kehilangan nyawanya. Sebuah tragedi yang luar biasa yang tidak bisa disesali banyak orang. Lalu kemudian, Saudara Jefta mungkin mengalami hal ini di Australia. Kebakaran hutan Australia yang luar biasa, yang belum pernah terjadi di muka bumi ini. Ada banyak binatang-binatang yang tewas kepanasan dan tewas terbakar dengan sia-sia. Satu tragedi yang seharusnya tidak perlu terjadi, yang menewaskan banyak jiwa terjadi. Dikatakan perbandingannya, kebakaran di California tahun 2017 hanya 1,4 million acre atau 1,4 juta acre. 2018, 2 juta acre. Di Amazon 2019 waktu kebakaran hutan 11, tapi Australia ada 14,5 juta acre yang terbakar. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu, sekarang, yang sedang kita hadapi, coronavirus, yang kita kenal dengan coronavirus disease atau disingkat dengan COVID-19. Pada waktu dimulai di Wuhan, akhir Desember 2019, manusia, penduduk dunia mengambil sikap tidak peduli dengan virus ini. Oh, itu adalah seperti virus biasa. Virus biasa yang kita alami setiap tahunnya, setiap season, setiap musim dingin. Kematian adalah 0,3 sampai 1%. Biasa.
ada 1 juta orang yang meninggal setiap tahunnya oleh karena flu. Ini soal biasa. Tetapi saudaraku, oleh karena COVID-19, cara kita melihat dunia berubah. Cara kita melihat diri kita berubah. Cara kita berhubungan dengan orang lain berubah. Dulu kalau kita bersin, orang katakan bless you. Sekarang coba Anda bersin di depan orang banyak, orang pada lari semuanya. Dulu kalau kita salaman di gereja, selamat datang erat-erat. Sekarang tidak ada salaman lagi, tetapi sekarang salamannya main siku. Berubah semuanya. Dan kemudian Amerika Serikat contoh sederhana, atau Italia contoh sederhana, menghadapi COVID-19 dengan tidak serius. Apa yang terjadi? Sekarang ini ada lebih dari 1 juta manusia yang terinfeksi dengan coronavirus dan hampir 60.000 jiwa yang meninggal. Satu tragedi yang luar biasa. Kita mendengarkan kesaksian dari saudari Susi. Hanya dalam 2 hari temannya meninggal dunia. Di Amerika Serikat sekarang 277 jiwa terinfeksi coronavirus. Ada beberapa orang Indonesia yang sekarang masih di ICU di California maupun di Colorado. Dan angka kematian sudah mencapai 7.000 di Amerika. Setiap harinya ada 15.000 orang yang terjangkit virus ini setiap hari. Di Indonesia hampir 2.000 kalau angkanya benar. Tadi dikatakan seringkali pemerintah tidak mengatakan itu coronavirus meninggalnya, tapi oleh karena acute atau satu respiratory yang luar biasa, bukan karena coronavirus, tetapi kalau kita lihat angkanya mungkin lebih besar dari sini. Nah, lalu kita melihat kota-kota besar yang dulunya sangat ramai, sekarang menjadi seperti kota hantu. Kosong, tidak ada mobil yang lewat, tidak ada manusia-manusia. Di Cina, sebuah pertokoan yang luar biasa ramai biasanya sekarang menjadi sangat sepi. New York, Times Square, jutaan orang datang tiap hari berkunjung ke Times Square New York, sekarang menjadi kota hantu, sangat sepi, tidak ada orang-orang. Di India, kereta api adalah transportasi yang sangat ramai. Ratusan bahkan ribuan orang naik kereta api, bahkan naik di atas kereta api oleh karena tidak muat menampung jumlah penumpang, sekarang jadi sepi. Tempat-tempat wisata yang dulunya ramai, sekarang sangat sepi. Dan saudaraku sekalian, gereja berubah. Cara kita berbakti, dulu datang ke gereja, sekarang kita mengadakan servis online. Sekarang menjadi hal yang biasa. Lalu kemudian bila mana kita melihat juga, bukan hanya dunia kekristenan, Arab Saudi juga menutup tanah suci bagi mereka yang ingin naik haji. Manusia dalam menghadapi coronavirus ini telah berubah dalam sikapnya, dan berubah di dalam menanggapi akan coronavirus ini. Nah sekarang, apa tragedi yang paling besar yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah oleh karena kekerasan, kejahatan, atau oleh karena accidents, atau natural disaster, atau oleh karena satu penyakit yang datang kepada kita? Memang betul, hidup kita penuh dengan persoalan-persoalan, dan itu adalah karena dosa-dosa kita. Tetapi, apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang sebenarnya? Apa tragedi yang paling besar, yang luar biasa, yang bisa terjadi kepada seseorang? Ini pertanyaan perlu kita tanyakan kepada diri kita. Sebelum terlambat datang tragedi itu kepada kita, apa sebenarnya tragedi yang terbesar yang datang kepada kita? Jawabannya adalah kalau kita kehilangan jiwa kita. Tidak ada tragedi yang lebih besar selain kehilangan jiwa kita. Lalu kita bertanya, bagaimana kita kehilangan jiwa kita? Yang pertama adalah, kita bisa kehilangan jiwa kita kalau kita menolak Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-24 berkata dalam bahasa Indonesia, karena itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Dikatakan, kalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka kita akan mati. Tadi ada pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang menolak akan firman Tuhan? Bagaimana dengan orang-orang yang menolak akan kebenaran Alkitab? Firman Tuhan sangat jelas mengatakan,
Oleh karena itu saya berkata kepadamu, kamu akan mati di dalam dosamu jika engkau tidak menerima bahwa Dia atau Yesus yang telah mati bagi dosa-dosamu. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan bahwa ada banyak orang-orang yang menolak Yesus Kristus, menganggap sepele akan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus, dan menganggap bahwa hidupnya lebih berharga daripada mengenal Yesus Kristus. Di Alkitab ada cerita mengenai Lazarus, orang yang kaya. Dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Kalau kita membaca ayat ini bercerita mengenai orang yang kaya. Orang yang kaya yang mengatakan kepada dirinya, "Hai jiwaku, lihatlah, lumbung-lumbungmu telah penuh dengan makanan. Semuanya berkecukupan. Apa yang akan engkau lakukan sekarang ini?" Lalu dia mengatakan, "Biarlah jiwaku beristirahat dan tertidur, dan menikmati indahnya apa yang saya miliki." Lalu Tuhan berkata, "Nyawamu akan diambil pada malam hari ini." Pertanyaannya bagi kita adalah, melihat dengan peristiwa-peristiwa sekarang ini, apa gunanya dunia ini semuanya kalau kita kehilangan jiwa kita? Apa gunanya segala harta kekayaan yang kita miliki kalau kita juga harus pergi ke liang kubur, tidak membawa apa-apa? Kemudian cerita yang kedua mengenai Lazarus yang kaya, Lazarus yang miskin, dan orang yang kaya. Nah, Lazarus yang miskin ini, seorang peminta-minta, bahkan dia mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan dari tuannya yang kaya ini. Pada suatu ketika dua-duanya somehow meninggal dunia. Yang satu, yang kaya, bukan naik ke surga, walaupun dia kaya, tapi ia justru masuk ke api neraka. Lazarus yang miskin, yang peminta-minta, justru berada di pangkuan Abraham di surga. Nah, dalam perumpamaan itu diceritakan bahwa orang kaya ini melihat Lazarus ada di surga. Lalu dia meminta kepada Tuhan, supaya diberikan kesempatan bagi dirinya untuk kembali ke dunia, supaya mengingatkan saudara-saudaranya, mengingatkan teman-temannya, jangan melakukan perbuatan yang sama yang dia lakukan, supaya nasibnya jangan jatuh seperti dia masuk neraka. Tapi biarlah nasib mereka masuk ke surga seperti Lazarus. Saudaraku, moral lesson dari cerita ini adalah penyesalan selalu datang terlambat. Nah, ada banyak orang-orang di Amerika ini, khususnya pada waktu corona outbreak melanda Amerika. Kebetulan bulan Maret kemarin adalah summer break. Mahasiswa-mahasiswa di Amerika ini sudah lama menunggu yang namanya summer break. Mereka ini telah menyusun program-program dan acara-acara pesta di pantai, khususnya di Florida. Nah, apa yang terjadi? Beberapa mahasiswa tetap mengadakan pesta di pantai, walaupun pemerintah sudah melarang. Dan mereka mengatakan, siapa takut dengan corona? Saya tidak takut mati dengan corona. Nah, sekarang dikatakan ada ribuan mahasiswa-mahasiswa yang berpesta di pantai Florida terinfeksi dengan corona dan sekarang berada di ICU dan beberapa sudah meninggal dunia. Lalu beberapa kesaksian mengatakan, saya menyesal kenapa saya terus berpesta padahal orang tua saya sudah melarang, teman saya sudah melarang. Saudaraku, penyesalan selalu datang terakhir. Mengapa kita tidak melakukan prevention atau pencegahan sebelum hal itu terjadi? Dan itulah moral lesson yang bisa kita terima dari orang yang kaya dengan cerita Lazarus. Jadi poinnya adalah, jangan kita mau tertipu dengan ucapan-ucapan kosong dari orang-orang yang lain. Saudaraku, orang mengatakan, untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita mengikuti Yesus Kristus? Untuk apa kita membaca Alkitab dan sebagainya? Saudaraku, ada banyak penipuan-penipuan di depan yang membawa kita takabur tentang keselamatan kita. Bahkan Alkitab mengatakan, ada jalan yang disangka ujungnya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Itu sebabnya sangat penting kita untuk mempelajari firman Tuhan supaya kita jangan tertipu. Yang kedua, bagaimana kita bisa kehilangan jiwa kita? Dan ini menjadi satu tragedi yang luar biasa kalau ini terjadi kepada kita, kalau kita tertipu. Saudaraku, dulu kita waktu kuliah, sering kita mengadakan prank, ya, prank namanya, ya prank.
ke teman-teman kita untuk menipu mereka. Tidak ada kekecewaan yang luar biasa kalau kita tertipu, ya. Ditipu teman kita, apalagi di Unai dulu kita mengenal namanya April Fool, April 1. Teman kita kerjain kita dan menipu kita. Bahkan juga barang siapa yang berulang tahun di Unai dulu, kalau boleh jangan ketahuan sama temannya karena akan ada telur dengan tepungnya akan menunggu dan air got. Jadi kita ditipu teman kita, oh mari kita pergi ke sana, mari ke sini. Nah, di Alkitab ada orang yang baru saja bersama-sama dengan Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan tertipu, yaitu Hawa. Nah, Hawa dan Adam juga tertipu oleh Lucifer. Coba kita bayangkan, ditipu orang yang baru diciptakan oleh Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan, belum ada dosa pada waktu itu, bisa tertipu. Nah, ada kisah yang menarik dari kisah dari 1 Korintus pasal 13. Seorang nabi yang muda. Ini sangat menarik ceritanya. Ceritanya adalah Tuhan menyuruh nabi muda ini, kalau sekarang ini pendeta muda, pergi ke Judah, ke Israel, untuk menasihati Raja Israel yang berubah setia kepada Tuhan. Lalu karena dia masih muda, masih semangat, ya biasanya pendeta-pendeta muda yang baru tamat, sangat semangat kalau disuruh sama pimpinannya, ya. Apalagi itu proyek besar. Dia pergi ke sana. Dan Tuhan memesankan kepada orang muda ini, atau nabi muda ini, kalau kamu nanti sudah sampai di Israel, dan menyampaikan pesan ini kepada Raja, jangan kembali dari jalan yang sama kamu datang. Tapi pergilah pulang dari jalan yang lain. Kemudian berangkatlah orang muda ini ke Israel, kemudian bertemu dengan Raja, menyampaikan pesan Raja, dan dia pulang. Dia pulang bukan dari jalan yang sama, tapi jalan yang lain. Tetapi di kota itu, di Yerusalem, ada seorang keluarga nabi yang lain yang sudah lanjut usia. Lalu, nabi tua ini datang mengejar nabi muda ini. Dia katakan, nabi muda, pada waktu dia istirahat di bawah pohon, mau kemana kamu? Oh, saya mau pulang. Kenapa kamu pulang? Oh, karena Tuhan katakan, begitu saya sampaikan pesan dari Tuhan, saya harus kembali ke tempat saya, tapi bukan dari jalan yang sama. Lalu, nabi tua ini mengatakan, saya mengerti, saya juga seorang nabi, marilah pulang dulu ke rumah saya, dan kita makan. Supaya kita berbincang-bincang dulu. Oh, tidak bisa, Tuhan. Karena Tuhan sudah memesankan kepada saya harus pulang sekarang. Kenapa kamu melawan perintah Tuhan? Saya seorang nabi juga. Coba bayangkan, sesama nabi saling menipu. Ibarat di Jakarta sesama bis kota saling menyalip. Ya. Jadi kita lihat di sini, kita tidak boleh percaya kepada siapa saja. Terkadang teman kita sendiri pun bisa menipu kita. Atau saudara kita pun bisa menipu kita. Kalau kita tidak tahu faktanya dengan benar, ceritanya dengan benar, orang lain bisa menipu kita. Dan kalau kita sudah tertipu, coba kita bayangkan. Sekarang ini ada banyak fraud yang terjadi di dunia maya yang memasukkan identitas. Ya, ada itu credit card atau debit card atau perbankan dan kemudian mengaku bahwa ia dari ini, dari sini, tetapi ujung-ujungnya adalah menipu kita dan mengambil semua uang kita. Teman saya, teman kerjaan, dia pensiun umur 74 tahun, bekerja sebagai nurse kira-kira lebih dari 50 tahun. Pensiunnya jutaan dolar. Dia pensiun, saya tidak katakan sama dia, namanya orang Filipina, saya bilang, Ate, hati-hati dengan orang ini. Saya bilang gitu, ada telepon dia, mengaku, karena dia sudah janda, sudah tua, tinggal suami, ditinggal anak-anak, dia ingin seorang yang lebih muda, ya, sudah tua juga, pengen yang muda. Ini orang dari Nigeria, nomor teleponnya dari Nigeria, hati-hati dengan orang ini, saya sudah katakan. Tapi dia tidak percaya, semua tabungan pensiunannya diambil orang Nigeria itu, dia bawa lari, dan sekarang dia, rumahnya sampai dijual, sekarang dia tinggal di nursing home, tidak punya harta apa-apa lagi. Kita lihat di sini, tertipu. Lalu kemudian, yang lain adalah tertipu oleh karena ajaran-ajaran palsu, tertipu oleh karena diri kita sendiri, dan tertipu oleh hal-hal yang lain. Alasan yang ketiga,
bagaimana kita kehilangan jiwa kita adalah kalau kita meninggalkan Tuhan. Nah, perhatikan ayat ini. Dan saya rindu masing-masing kita untuk membaca ayat ini dalam hati masing-masing. Kalau yang membawa Alkitab, tidak membawa Alkitab, bisa membaca, yang mengerti bahasa Inggris, bisa membacanya dalam bahasa Inggris. Dan tapi saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, Ibrani 6 ayat 4 sampai yang ke-8. Dan ini sangat penting bagi mereka yang sudah pernah bersekolah di Advent dan besar di Advent. Nah, ayat 4 berkata demikian. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bahagian dalam Roh Kudus, dan mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun, ayat 6, perhatikan ayat 6, yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi, bagi mereka yang murtad, itu adalah satu tragedi yang luar biasa. Kehilangan jiwa yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak ada gunanya lagi. Bahkan ayat 8 katakan dalam bahasa Inggrisnya, those end is to be burned. Bahwa hidup mereka itu berakhir untuk dibakar. Lalu perhatikan ini, Ibrani 10 ayat 26 sampai 31. Ini juga sangat penting untuk kita perhatikan, khususnya bagi kita yang hidup di tengah-tengah musibah coronavirus ini, supaya kita lebih serius mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 26 dikatakan demikian. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, perhatikan, sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Ayat 27. Tapi yang ada adalah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kita perhatikan itu. Lalu kemudian ayat 29 dari pasal yang sama berkata demikian. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguluskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Nah, saudaraku sekalian kasih oleh Tuhan, teman-teman angkatan 93 dimanapun berada, oleh karena itu ada nasihat yang baik dari Raja Sulaiman dalam Amsal 1 ayat 23 sampai 28. Oleh karena itu, ya, dikatakan biarlah kita mengambil sikap supaya kita kembali ke jalan yang benar. Nah, sekarang pertanyaan kepada kita. Di tengah-tengah coronavirus ini, kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan coronavirus. Terkadang, seperti kami yang bekerja di hospital, kita tidak mengetahui siapa yang menjadi carrier atau yang membawa virus ini, walaupun ia kelihatannya asimptomatik atau tidak ada symptoms dan kelihatan sehat. Ada sebuah compilation atau nursing home di dekat rumah kami. Dari 70 pasien mereka, 51 terinfeksi coronavirus. Dan ada banyak para perawat orang Indonesia yang bekerja di sana, dan sekarang mereka sudah karantin selama 14 hari dan belum mengetahui apakah mereka positif atau tidak oleh karena belum ada tesnya. Tapi mereka belum ada symptoms. Tetapi beberapa anggota gereja kita di California sudah ada beberapa yang terinfeksi oleh coronavirus. Dan sangat mengerikan kalau kita melihat beberapa pendeta di Indonesia atau sudah kita melihat beritanya. Masuk berapa hari ke rumah sakit, kemudian acute distress, respiratory distress, dan beberapa hari kemudian meninggal. Dan tidak ada kematian yang lebih mengerikan oleh karena coronavirus. Kenapa? Tidak ada acara memorial service-nya, tidak ada acara pendeta yang akan membawa mayatnya, atau berangkatkan mayatnya dan menguburnya dengan baik-baik, disaksikan banyak orang, tidak ada cium perpisahan atau peluk perpisahan, dan kita tidak bisa menangisi orang yang meninggal tersebut. Sekarang, di tengah-tengah tragedi yang terjadi oleh karena coronavirus ini,
kita mau pilih tragedi, kehilangan jiwa kita, atau kita mau milih eternal blessing atau berkat yang kekal. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Untuk mengavoid atau menghindari tragedi ini, yang pertama adalah dalam 1 Tesalonika 5:22 dikatakan berjaga-jagalah. Watch, berjaga-jagalah. Lalu kemudian dalam Yakobus 5:16 dan 1 Tesalonika 5:17, berdoalah selalu. Ini adalah waktu bagi kita untuk berdoa. General Conference mengadakan 100 hari berdoa bagi kita untuk keselamatan kita. Kemudian di tengah-tengah musibah seperti sekarang ini, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan hati kita tawar dan mengambil sikap acuh terhadap apa yang sedang terjadi. Dan rajin, ya. Lalu kemudian kita harus memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah dan menambahkan hal-hal yang bijak ke dalam hidup kita. Saudaraku, ada dengan ditutupnya gereja beberapa minggu yang lalu, bagi mereka yang mengaku believer atau orang-orang yang rohani, bahwa menganggap penutupan gereja adalah sesuatu tindakan yang salah. Tetapi perlu kita mengingat bahwa kita mempunyai common sense. Allah memberikan akal budi bagi kita. Dengan peristiwa ini, kita bisa mengambil satu hikmat, bahwa kita perlu menambahkan sesuatu kepada iman kita, supaya iman kita itu bukan iman yang konyol, iman yang gegabah, yang tidak bisa mengambil keputusan yang baik dengan yang tidak baik, yang bisa melihat dengan frame yang lebih luas, sehingga demikian kita pun bisa melewati musibah ini dengan baik. Nah, kemudian orang-orang Yahudi telah mengambil sikap yang menolak Yesus Kristus. Oleh karena mereka mengambil sikap menerima Yesus Kristus dan bahkan menyalibkan Yesus Kristus, akhirnya orang Yahudi ditolak Allah menjadi umatnya. Kemudian Felix, tiap hari, tiap malam, Felix memanggil Paulus untuk belajar firman Tuhan. Tapi begitu Paulus bicara mengenai akhir zaman, mengenai penghakiman, dan apa akan terjadi di akhir zaman, Felix katakan, kamu pulang saja. Nanti terlalu berat ini pelajaran bagi kamu, saudaraku. Berapa banyak di antara kita, kalau sudah bicara pelajaran Alkitab, atau Bible Study, atau seminar-seminar, seminar Daniel, Wahyu, berat sekali itu kawan, gak ada waktu kumikirkan itu, terlalu ngeri, takut mendengarkannya itu. Apa yang terjadi? Gak usahlah, kita di rumah aja lah. Saudaraku, jangan kita seperti Felix yang mati sia-sia. Agripa, hampir dia mau menjadi Kristen. Dia katakan kepada Yesus, hampir engkau mau buatkan aku menjadi orang Kristen, tapi dia tidak menjadi Kristen. Dan Demas yang menyangkal akan dunia dan menerima dunia ini, menyangkal Yesus Kristus tapi menerima dunia ini. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Kita harus suka mendengarkan akan firman Tuhan dan menjadi orang-orang yang percaya, dan juga kita harus menyesal akan apa yang sudah kita lakukan di masa yang lampau kalau itu salah. Jangan sampai hal-hal yang salah kita anggap sepele sehingga kita tidak menyesalinya. Kalau ada perseteruan di antara kita yang satu sama lain, inilah saat yang tepat bagi kita untuk rekonsiliasi dengan mereka, bersahabat kembali dengan mereka. Lalu kemudian inilah saat-saat yang baik bagi kita untuk mengadakan pengakuan dosa kepada Tuhan. Di Amerika ada banyak gereja-gereja yang melakukan namanya drive-thru prayer. Oleh karena social distancing atau physical distancing yang diberlakukan oleh pemerintah setempat, maka ada banyak orang-orang yang rindu untuk mendapatkan berkat dari pendeta. Lalu mereka pun mengadakan drive-thru. Jadi bukan hanya beli makanan aja drive-thru, tapi juga berdoa sekarang sudah drive-thru. Lalu kemudian kita perlu mendapatkan baptisan, bukan hanya baptisan secara air, tapi juga baptisan secara Roh Kudus Tuhan. Dan kita harus tetap mempunyai iman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi, Angkatan 93, satu hal yang perlu kita perhatikan. Apa tragedi yang terbesar yang bisa terjadi kepada seseorang? Bukan oleh karena tragedi
oleh karena kekerasan atau kriminal, bukan oleh karena gangguan bencana alam, bukan oleh karena peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh penyakit dan sebagainya, tetapi tragedi yang terbesar adalah kalau kita kehilangan jiwa kita. Kalau itu tragedi yang paling besar, janganlah kita mau mengalaminya. Oleh karena itu, inilah waktu yang tepat bagi kita untuk datang kepada Yesus Kristus. Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk datang kepadanya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, teman-teman angkatan 93, tidak ada saat yang paling tepat bagi kita sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai saudara, datang bersama-sama kepada Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kepada tim dari 93 yang memperkasai akan online streaming worship ini. Dulu mungkin kalau tidak ada coronavirus ini, kita hanya bisa berbakti bersama-sama kalau kita ada reuni, kalau kita ada kumpulan bersama-sama. Hari Sabat bersama-sama, walaupun satu ada di pulau atau di benua Amerika, ada di Asia, di Indonesia, di kota-kota yang lain. Tapi kita bisa bertatap muka satu sama lain, dan berbagai rasa, dan berbakti bersama-sama. Ini sangat luar biasa. Dan doa saya adalah bagi kita semuanya, jangan ada satu jiwa pun yang hilang sia-sia dan tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati hidup yang kekal yang sudah Allah tawarkan melalui Yesus Kristus, anaknya yang telah datang ke dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan bagi saudara-saudara yang rindu untuk mendapatkan berkat hari Sabat, saya rindu berdoa bersama-sama dengan kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa dan tunduk kepala. Allah Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang sangat peduli dengan kami. Engkau adalah Allah yang selalu memperhatikan akan kehidupan kami. Engkau mengetahui apa yang akan terjadi di hari depan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberitahukan jauh sebelumnya supaya kami bisa mempersiapkan diri menghadapi peristiwa itu bila mana itu terjadi. Saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Pada waktu Engkau ada di dunia ini, murid-murid bertanya, apakah tanda-tanda kedatangan Tuhan? Dan salah satu tanda yang Kau berikan adalah bahwa ada sakit sampar atau menular yang luar biasa. Dan kami telah mengalami itu sekarang ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah tragedi ini tidak membawa jiwa kami hilang dengan sia-sia. Biarlah tragedi ini Tuhan justru membawa berkat yang melimpah kepada kami. Sekarang ini kami angkatan 93. Justru dengan kesempatan ini lebih akrab satu sama lain, menciptakan lagu bersama-sama, kemudian bermain bersama-sama dengan mengadakan TikTok bersama-sama Tuhan. Dan sekarang kami berbakti bersama-sama melalui live streaming. Walaupun kami berjauhan satu sama lain dan tidak bisa bertatap muka secara fisikal, tetapi oleh karena teknologi yang sudah Engkau berikan kepada kami dapat bersama-sama pada kesempatan Sabat yang indah ini. Bapa di surga, geografi, lokasi tidak memisahkan kami. Tapi cinta kasih dan roh persaudaraan satu sama lain telah mendekatkan kami satu sama lain. Hamba-Mu berdoa khusus bagi semua individu dan keluarga angkatan 93. Dimanapun kami berada Tuhan. Tilik kami, kunjungi kami. Bila mana kami Tuhan dalam duka cita, hiburkan kami. Bila mana kami dalam persoalan-persoalan, gejolak-gejolak hidup ini, berikan kepada kami jalan keluar Tuhan, supaya kami dapat melihat akan belas kasihan Tuhan dan kasih karunia-Mu. Bila mana ada saudara-saudara kami Tuhan yang terdampak secara ekonomi oleh karena coronavirus ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau datang menolong mereka dan memberikan kecukupan kepada mereka. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, kami menyerahkan segala kekhawatiran kami pada tangan Tuhan, maka Engkau akan bertindak Tuhan dan memberikan kepada kami kecukupan. Bapa di surga, bila mana kami dalam kesedihan, oleh karena kehilangan kekasih-kekasih kami Tuhan yang kami cintai, biarlah Engkau memberikan penghiburan kepada kami. Bila mana jalan kami Tuhan penuh dengan kerikil-kerikil tajam, dan kami
terjatuh dan kami terantuk dan terluka. Biarlah Engkau mengangkat kami Tuhan dan mengendong kami dan membalut luka kami dengan minyak kasih Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat berjalan dengan baik. Bila mana kami Tuhan di dalam kegelapan, tidak ada pintu jalan keluar yang bisa kami lihat. Biarlah Engkau menjadi pintu bagi kami, supaya kami dapat melihat keluar dan melihat keselamatan yang datang kepadamu. Berkati anak-anak Tuhan, sementara mereka berada di rumah oleh belajar selama coronavirus ini. Biarlah Engkau juga memberikan kepada mereka penurutan kepada orang tua. Dan juga Tuhan, Engkau berikan kepada mereka roh mau belajar di rumah, supaya mereka jangan ketinggalan secara pendidikan. Bapa di surga, biarlah juga coronavirus ini Tuhan, dengan stay at home, hubungan kami satu sama lain, suami dengan istri, semakin akrab, semakin dekat, dan demikian Tuhan, hadirlah sukacita yang indah di antara masing-masing kami. Berkatilah kami dari sekarang sampai Maranatha. Oleh karena doa ini kami alaskan, dalam nama Yesus Tuhan selamat kami.